Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Kuat Piono, NIM 19010404106 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, semester 3. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang materi mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia semester 5 yang dibimbing oleh Bapak Eko. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya rangkum berkaitan dengan pengertian belajar, ciri-ciri belajar, tipe belajar, sistematika taksonomi, kategori belajar, teori belajar, behaviorisme, Thorndike dan Skinner, teori Pavlov dan Bandura. Yang pertama, mari kita kulas tentang pengertian belajar. Pada dasarnya belajar merupakan yang pertama proses berpikir secara aktif. Jadi kita dituntut untuk bisa berpikir secara aktif. Aktif bertanya, memunculkan ide-ide kreatif. Poin yang kedua berkaitan dengan belajar adalah belajar merupakan proses berpikir sebagai upaya menghubungkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dengan informasi atau masalah baru secara kritis dan kreatif. Pengertian belajar yang ketiga, proses belajar merupakan proses berpikir secara potensional menuju dan membentuk keutuhan berdasarkan konstruksi yang dilakukan. Pengertian belajar yang keempat, belajar merupakan proses pembuahan pemahaman akan melekat dan perkembangan secara terus-menerus apabila berlangsung lewat penghayatan dan internalisasi. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri belajar. Nah, orang yang belajar itu memiliki ciri-ciri tertentu. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua, adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, adanya usaha. Dan yang terakhir, adanya interaksi dengan lingkungan. Berikutnya, saya akan membahas tentang tipe-tipe belajar. Nah, ada berapa sih tipe-tipe belajar? Nah, saya membagi ada 8 tipe belajar. Yang pertama ada belajar isyarat. Nah, belajar isyarat adalah suatu aktivitas untuk memahami kode tertentu yang dibuat oleh komunikator atau pembuat kode kepada komunikan penerima kode. Nah, yang kedua ada belajar stimulus respon. Belajar tipe stimulus respon memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Yang ketiga ada belajar merantaikan. Tipe ini merupakan belajar dengan membuat gerakan-gerakan mentorik sehingga akibatnya membentuk rangkaian gerakan urutan tertentu. Yang keempat ada belajar asosiasi verbal. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dengan merangkai sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Berikutnya, tipe belajar yang kelima yaitu tipe belajar membedakan. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Dan tipe belajar yang keenam ada tipe belajar konsep. Nah, tipe belajar konsep ini tuh mengklarifikasi stimulus atau menekankan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Untuk tipe belajar yang ketujuh adalah tipe belajar dalil. Nah, tipe belajar dalil ini adalah tipe atau merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah tipe belajar memecahkan masalah.
tipe belajar ini adalah tipe yang pekan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi atau higher order rules. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistematika belajar dan taksonomi belajar. Sistematika belajar adalah pengetahuan mengenai klarifikasi atau penggolongan. Nah, ada 5 jenis belajar. Apa aja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada jenis keterampilan intelektual. Nah, jenis keterampilan intelektual adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol, huruf, angka, kata, dan gambar. Yang kedua ada jenis informasi verbal. Nah, jenis informasi verbal adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan dan menceritakan suatu fakta atau suatu peristiwa secara lisan dan tertulis, termasuk dengan cara menggambar. Nah, untuk yang ketiga ada jenis strategi kognitif. Jenis strategi kognitif adalah kemampuan seseorang untuk mengatur proses belajar sendiri, mengingat dan berpikir. Yang keempat, jenis keterampilan motorik. Jenis keterampilan motorik adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secara teratur dalam urutan tertentu. Yang kelima atau yang terakhir ada jenis sikap keadaan mental. Jenis sikap keadaan mental adalah kemampuan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan dalam bertindak. Selanjutnya saya akan membahas tentang taksonomi belajar. Apa sih itu taksonomi belajar? Taksonomi belajar merupakan pengelompokan tujuan berdasarkan dominan atau kawasan belajar. Ada 3 dominan belajar. Yang pertama ada kognitif dominan. Apa sih itu kognitif dominan? Kognitif dominan adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Yang kedua ada afektif dominan. Nah, afektif dominan ini adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Yang terakhir atau yang ketiga ada psikomotor dominan. Psikomotor dominan merupakan kawasan psikomotorik atau kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Berikutnya saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Apa sih itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual mental individu. Di dalamnya terdapat 2 hal, yaitu yang pertama uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual. Yang kedua ada tentang uraian kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang biasa dipikirkan pada usia tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori Trondike. Nah, menurut Trondike, belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa berada dalam 3 macam hukum belajar. Apa aja sih 3 macam hukum belajar itu? Yang pertama ada hukum belajar the law of radius. Maksudnya dari hukum belajar the of radius ini adalah merupakan kesiapan anak dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua ada hukum belajar the law of exercise atau hukum latihan. Nah, yang menyatakan bahwa jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungannya akan semakin kuat. Sedangkan makin jarang hubungan antara stimulus dengan respon, maka akan mempengaruhi hubungan tersebut menjadi makin lemah. Yang terakhir ada the law of effects atau hukum pengaruh. Hukum akibat menjelaskan bahwa apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia pada tanggal
18 September 1849 dan wafat di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Klein menyebutkan ada 4 komponen dasar yang membangun teori conditioning Pavlov. Keempatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unconditional stimulus atau UCS. Yang kedua ada unconditional response atau UCR. Yang ketiga ada conditioned stimulus atau CR. Yang terakhir atau yang keempat ada conditioned response atau CR. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teori Bandura. Albert Bandura banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tentang tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan isyarat-isyarat perubahan perilaku pada proses-proses mental internal. Demikian yang dapat saya jelaskan dari materi mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.